akan mendengar pertama sharing dari Ibu Agustina Lindawati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Romo, suster, frater, bruder, bapak, ibu, kemudian anak-anak muda, selamat malam. Sebelum saya menyampaikan tentang sharing kegiatan yang ada di tempat kami, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Agustina Lindawati. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Canisius Sumber, Kabupaten Magelang. Sharing saya untuk kegiatan yang ada di sekolahan terkait dengan program Domus Cordis yang sudah kami laksanakan hampir 1,5 tahun sampai dengan hari ini juga, bahwa pada awal kami bermitra dengan Domus Cordis, waktu itu yang kami rasakan, yang kami pikirkan banyak hal. Mengapa banyak hal? Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kalinya untuk kami di SMP Canisius Sumber terkait dengan kami mendapatkan pendampingan kaitannya dengan rohani dan iman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kami terkait dengan bagaimana kesiapan guru, bagaimana dengan kesiapan para siswa, bagaimana nanti program yang akan kami jalankan, bagaimana nanti hasilnya seperti apa, strategi kami seperti apa, muncul begitu saja pada saat awal-awal kami bermitra dengan Domus Cordis. Pikiran itu tidak bisa kami elakkan karena memang kami baru pertama kali melaksanakan kegiatan itu. Tetapi pada saat muncul berbagai macam pertanyaan, itulah tantangan bagi kami, para guru, para siswa, dan semua warga sekolah yang ada di SMP Canisius Sumber untuk melaksanakan program ini sesuai dengan apa yang nanti kami harapkan dan pihak Domus Cordis juga harapkan. Maka kemudian kami berproses bersama dengan teman-teman di guru di SMP Canisius Sumber bersama dengan anak-anak kami seluruhnya, dan itu dibantu dan didukung oleh Paroki Santa Maria Rode Sumber dan bersama dengan Yayasan Canisius Cabang Magelang, itu kami banyak sekali dibantu. Maka dari itu kami berpikir bahwa kegiatan yang kami laksanakan di dalam proses di jam-jam pembelajaran terkait dengan pendalaman iman yang diselenggarakan oleh Domus Cordis, kalau saya merasa bahwa kalau hanya berada di dalam lingkungan sekolah saja kok sepertinya masih ada yang kurang. Kami mencoba bagaimana program Domus Cordis ini membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat terkait dengan kebermaknaan, kebermanfaatan program Domus Cordis ini tidak hanya cukup dirasakan oleh anak-anak dan pak guru yang ada di sekolah, tetapi pada masyarakat luas. Maka dari itu kami melaksanakan beberapa program, di antaranya ada beberapa kegiatan yang kami sudah lakukan bersama seluruh warga sekolah. Salah satu di antaranya adalah bakti sosial. Bakti sosial ini dilakukan oleh anak-anak dengan membagi sembako, yang mana diharapkan dari anak-anak ini akan muncul rasa kepedulian, muncul rasa empati, muncul rasa toleransi bagi masyarakat yang berkebutuhan kekurangan untuk mereka bantu sebisanya anak-anak. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di luar lingkungan sekolah, contohnya adalah kami juga melaksanakan kegiatan kaitannya dengan keterlibatan anak-anak di dalam program-program gereja. Salah satunya yang baru saja kami laksanakan adalah kami melaksanakan misa Hari Anak Misioner atau misa panggilan. Dan puji Tuhan, kegiatan itu membawa dampak yang luar biasa bagi sekolah kami, karena ini sudah kami rindukan hampir sekitar 5-6 tahun yang lalu. Apa itu menjadi kerinduan kami, bahwa tahun ini ada 2 siswa kami yang sudah diterima untuk dipanggil menjadi calon romo. Pertama diterima di seminari, dan yang kedua diterima di Omni Cilacap. Itu merupakan suatu kegembiraan bagi kami, ternyata buah dari pendampingan Domus Cordis untuk sekolah kami itu juga ternyata ada sungguh manfaat yang sangat luar biasa kami rasakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kaitannya dengan bagaimana anak-anak kami ajarkan untuk juga bertoleransi antar umat beragama. Karena sekolah kami siswanya beragam.
Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik. Bagaimana kami juga mengajarkan pada anak-anak untuk saling menghargai, menghormati anak-anak yang berbeda agamanya dengan dirinya sendiri. Di sini sudah ada beberapa foto, ini kegiatan yang kami laksanakan baik untuk yang beragama Islam maupun yang beragama Katolik. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana anak-anak dibawa untuk memahami kitab suci yang sudah menjadi katakanlah harus menjadi rutinitas bagi anak-anak. Katanya dengan itu kami melaksanakan yang namanya program Bulan Kitab Suci Nasional dengan cara kami memberikan wadah, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memahami, untuk membaca, untuk rutin membaca kitab suci itu semoga akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi anak-anak. Kemudian kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan lomba lektor, lomba homili, kemudian ada sosiodrama. Sosiodrama ini menokohkan dari tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci yang kaitannya mereka mencoba untuk memahami apa makna dari kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Kemudian masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kami menjadikan sebuah program dengan harapan bahwa kegiatan program Domus Cordis yang dilakukan di sekolah kami itu tidak hanya sebatas teori, tetapi bagaimana berdampak bagi lingkungan masyarakat, berdampak bagi gereja, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi anak itu sendiri, dan berdampak bagi sekolah dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Maka dari itu saya sangat berterima kasih kepada Domus Cordis yang sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa ini adalah pengalaman yang sungguh-sungguh kami rasakan membawa perubahan bagi semua yang ada di sekolah, terutama siswa dan para guru. Kami seolah-olah sebagai pendidik dan sebagai guru disadarkan bahwa sekarang ini bukan zamannya lagi guru itu hanya mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang akademik saja. Tetapi bagaimana seorang guru sekarang ini dituntut atau diharapkan bisa memberikan pendampingan iman dan rohani bagi anak-anak. Karena anak-anak yang dititipkan kepada kita sebagai guru, sebagai pendidik yang sudah dipercayakan oleh orang tua kepada kita, itulah ada di tangan kita sebagai guru dan pendidik. Maka dari itu saya hanya berpesan, mari Bapak Ibu, guru, pendamping, siapapun itu. Namanya pendidik itu tidak hanya guru, tetapi orang tua itu juga pendidik. Para kaum muda yang menjadi pendamping itu juga pendidik menurut saya. Maka dari itu tetaplah setia akan pelayanan, melayani anak muda saat ini yang betul-betul sangat membutuhkan peran kita sebagai orang dewasa dengan tulus hati dan dengan kerendahan hati untuk kita setia mendampingi anak-anak muda dengan harapan anak-anak muda ini menjadi penerus gereja, penerus bangsa, dan bermanfaat bagi mereka di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linda. Dan saat ini kami mengundang Bapak Heribertus Kurniawan dan Ibu Meik Pahing. Baik, selamat pagi semua. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke. Ini wajah-wajah pendamping yang sangat luar biasa semangatnya. Ya. Kami akan membawakan sharing kami tentang pendampingan komunitas basis yang kami bertiga jalankan di paroki kami. Namun terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heribertus Kurniawan, biasa disapa Heri. Sehari-hari bekerja sebagai penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Dan di samping kanan saya ini mantan pacar saya. Ya. Dia akan memperkenalkan diri sendiri. Baik, terima kasih. Langsung saja, nama lengkap saya Angelina Minci Pahing, biasa disapa Mei. Saya sehari-hari bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Baik, Bapak dan Mama, saudara dan saudari sekalian, para romo, para suster. Kami sangat bergembira sekali ketika kami boleh dipertemukan dengan Domus Cordis ini. Karena Domus Cordis ini adalah sebuah lembaga yang luar biasa, yang memberikan perhatian pada pendampingan orang muda. Kami bersyukur bahwa kami bertemu saat itu ya, dalam sebuah acara temu orang muda Katolik Segugus Papalariko.
Ada gugus kami di Kevikepan Labuan Bajo yang terdiri dari 5 paroki di dalamnya mengadakan sebuah kegiatan Tembung Orang Muda Katolik. Maka tim Domus Cordis diundang untuk menghadiri acara itu. Lalu dalam kegiatan itu kami dibekali oleh tim Domus Cordis ya, memberikan gambaran tentang seperti apa mendampingi kaum muda ini. Lalu setelah kami diberi bekal dalam kegiatan itu, terus Domus Cordis memfollow up kami terus menerus, menelpon kami, dan akhirnya kami jatuh hati untuk mendampingi orang muda. Sebelumnya kami bekerja mendampingi anak-anak misioner atau disebut dengan SKAMI dan juga SEKAR. Lalu akhirnya karena terus di follow up, dibekali oleh tim Domus Cordis melalui via Zoom, sehingga kami pun boleh berkomitmen dan jatuh hati untuk mendampingi orang muda, dan kami memilih pendampingan kami pada sebuah asrama milik paroki. Di dalam pendampingan kami memberikan materi-materi yang disediakan oleh Domus Cordis dari sesi 1 sampai dengan sesi 15. Ada banyak sesi yang kami tampilkan, yang kami bawakan kepada mereka. Sehingga puji Tuhan bahwa dalam pendampingan itu kami mencoba untuk mengenal mereka satu persatu. Mendekati mereka, merangkul mereka. Dan akhirnya mereka pun boleh jatuh hati dan kami sampai saling rindu antara kami sebagai pendamping dan anak-anak. Dan ini terbukti ketika kami menjanjikan untuk adakan kegiatan sesi demi sesi ini. Mereka sangat bersuka cita. Ternyata jiwa-jiwa mereka membutuhkan kehausan spiritual seperti ini. Memang mereka dilahirkan dari orang tua yang secara turun-temurun, ya, warisan agama Katolik ini memang sungguh luar biasa. Tetapi mereka masih membutuhkan pendampingan. Sehingga dalam proses pendampingan itu kami mendampingi mereka dari hati ke hati. Sehingga apa yang terjadi, mereka pun boleh membuka diri mereka dan menganggap kami sebagai sahabat dan teman mereka. Mereka sangat bersuka cita ketika kami menjanjikan untuk bertemu mereka dalam sesi ke sesi. Memang dalam pertemuan ini, materi yang disediakan oleh Domus Cordis dalam bentuk video. Ya, untuk kami di Flores, Manggarai, ya, bahasa-bahasa yang ditampilkan atau yang disampaikan melalui video ini memang ya kurang cepat untuk diterima, ya. Karena itu, ya, apa yang kami buat, ya, kami mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan materi itu. Lalu kami di akhir setiap sesi kami memberikan kesimpulan-kesimpulan yang membuat mereka sedikit memahami tentang materi yang disampaikan melalui video itu. Sehingga puji Tuhan mereka bisa mengikuti dari sesi ke sesi hingga mereka bisa mengikuti dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-15. Baik, sehingga buah-buah dari pendampingan kami selama ini, anak-anak kami, orang-orang muda kami, mereka semakin aktif dalam kegiatan menggereja. Seperti anak-anak yang sebelumnya malas mengikuti misa pagi, mereka menjadi semangat mengikuti misa pagi, rajin, terlibat aktif dalam misdinar dalam setiap hari Minggu. Bahkan kalau kami tidak memilih mereka merasa berkecil hati. Mereka berebutan, saya kak untuk mengikuti misdinar pada setiap hari Minggu. Dan mereka terlibat aktif dalam kegiatan KOR di gereja, kegiatan rohani, lektor dan lektris, pemazmur di gereja, dan semangat membersihkan gereja pada setiap hari Sabtu. Rutinitas kami di paroki untuk membersihkan gereja itu pada setiap hari Sabtu. Begitu. Dan kami melihat respon dari anak-anak sangat baik dan mereka sangat semangat mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan dari Alfa dari sesi 1 sampai sesi 15 kemarin. Dan kami melihat mereka melaksanakan kegiatan itu dengan penuh sukacita. Begitu, karena kami saling terbuka, kami bertanya dari hati ke hati. Itu karena di asrama itu ada anak asrama putra dan asrama putri. Begitu.
Tentu harapan dari kami, mari kita bersama-sama untuk membantu menambahkan pengetahuan iman anak muda kita dan menambah pengetahuan iman serta memberikan motivasi baik bagi kehidupan mereka di kehidupan mereka selanjutnya. Mari jadikan hidup kita sebagai saksi Kristus yang membawa sukacita bagi anak-anak muda kita, dan pada intinya kami berharap dan pasti kita semua berharap agar pendampingan dari Domus Cordis ini akan tetap berkelanjutan dan menjangkau di seluruh Nusantara. Kami sungguh mengagungkan Tuhan, ternyata Tuhan kita tidak miskin. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan yang kaya inilah yang kita perlu wartakan kepada kita semua sebagai pendamping. Ya. Kami berdua sebagai suami istri selain mengurus rumah tangga juga mengurus bisnis kami. Tetapi kami harus memanage waktu-waktu ini untuk menutup bisnis kami demi untuk mendampingi orang muda. Tetapi apa yang terjadi? Para malaikat sendiri yang membelanja dan mengembangkan bisnis kami dengan sendirinya. Kami tidak takut, pada Tuhan pasti selalu yang memberikan yang terbaik untuk kami. Dan mari kita selalu memberi diri kita untuk dicabik-cabik. Karena lebih baik kita memberikan waktu kesibukan kita untuk Tuhan daripada memberikan kesibukan kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekian saja dari kami, semangat mendampingi dari Semangat kami. mendampingi untuk Paroki kita semua. Hati Kudus Yesus Lando Kuskupan Kevikepan Labuan Bajo. Keuskupan baru kemarin. Atas nama Pastor Paroki Romo Soni kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Domus Cordis yang sudah bermitra dengan paroki kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Menyala Pak Heribertus dan Ibu Meik Pahing. Selanjutnya Romo David Lembewu MGL. Shalom untuk kita semua. Belum lapar ya? Tugas saya yang sebagai yang terakhir ya menahan lapar kalian. Perkenalkan saya Romo David Lembewu dari Misionaris Cinta Kasih Allah yang bertugas di Maumere. Ya, saya sudah bertugas di sana hampir 6 tahun. Dan memang Domus Cordis sudah bermitra dengan biara kami untuk menjangkau orang muda di Maumere. Lebih dari keberadaan saya di sana dengan saudara-saudara saya yang sudah ada di sana sebelumnya. Jadi mungkin sudah ada 8-9 tahun Domus Cordis berkarya bersama dengan kami MGL di Maumere. Ya, jadi memang sudah cukup panjang perjalanan kami dan juga saya sudah bisa melihat dan mencicipi buah-buah yang manis dari karya kemitraan kami bersama dengan Domus Cordis. Ya. Salah satunya yang saya lihat bahkan sampai sekarang ini adalah tantangan orang muda terutama di NTT atau di Maumere ya pada umumnya adalah percaya diri ya. Kita gampang menjadi minder ya, orang muda itu gampang menjadi minder terutama dari NTT. Kadang-kadang membandingkan diri yang tidak perlu dibandingkan dan saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Tetapi dengan kehadiran Domus Cordis ya, tidak hanya kami yang memang biara yang kecil juga dengan anggota yang sedikit dan tugas-tugas harus membangun biara, harus mencari dana sendiri dan lain sebagainya. Untuk membimbing orang muda yang memang kami karismanya adalah pelayanan kepada orang muda. Dan diminta oleh Bapak Uskup di Maumere untuk menjadi pembimbing di 2 universitas. Ya, Universitas Unipa dengan 7-8 ribu mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah yang 80% adalah Katolik. Itu adalah tugas yang terlalu besar untuk kami. Tuayan sangat banyak tapi pekerjanya sedikit. Kami yang dikirim dari Australia, berpusat dari sana, kami terbiasa untuk bekerja bersama dengan komunitas awam yang cukup kuat dan handal. Jadi kami terbiasa untuk bekerja bersama, bermitra dengan satu komunitas awam yang kuat. Tapi saat kami di Maumere itu kami tidak punya komunitas awam dan juga tidak punya paroki. Sehingga kehadiran Domus Cordis ini membuat karya kami itu bisa berjalan dengan konsisten. Dan selama 8 tahun ini bukan hanya 1-2 tahun saja ya komitmen Domus Cordis bekerja bersama kami membimbing leader-leader, youth leader kami itu ya bukan hanya tiap
setahun sekali saja, tetapi setiap minggu bisa tanya dengan ya kakak-kakak yang sudah hadir di sini ya. Mereka yang awal-awalnya ya di universitas, lalu sekarang sudah lulus dan kerja, ada yang full time, ada yang part time, pelayanan pembimbing orang muda dengan jatuh bangunnya juga bertumbuh dalam kepercayaan diri mereka ya. Dalam pekerjaan juga bertumbuh sehingga ada juga yang menjadi MC di wedding dan lain sebagainya, ya buka kafe untuk orang muda bisa kumpul dan sharing dan lain sebagainya ya. Bermain musik sehingga mereka juga menjadi youth leader yang confident ya, sehingga juga acara yang dibuat dengan Domus Cordis bersama kami yang tadinya adalah kemitraan kami juga menjadi buah bagi keuskupan sehingga menjadi acara tahunan keuskupan yang kami namakan Mau Mere Mau Yesus, sehingga orang muda dari 40 paroki itu bisa berkumpul setiap tahun dan disegarkan seperti acara yang kita alami saat ini ya. Dan juga keuskupan bisa mengutus mereka karena kita nanti di Mau Mere ada pertemuan orang muda Nusra Youth Day ya, yang dananya kurang tapi dipercayakan untuk pergi ke Jakarta sambil kami datang ke acara Inspire Next Generation ini, kami juga pergi untuk tidak hanya selalu kami menerima yang ada di Mau Mere NTT, tapi juga kami sekarang berbagi di komunitas-komunitas Persekutuan Doa. Mereka sudah bisa memimpin pujian dan memberi semangat bagi orang-orang di Jakarta. Ya, itu sangat besar dampaknya bagi orang-orang muda yang sekarang sudah bisa percaya diri bahwa memang mereka adalah orang muda yang beriman dan kudus dan bisa juga mengubah hidup saudara-saudari bahkan juga yang ada di Jakarta. Ya. Itu menurut saya sebuah kebanggaan dan kepuasan sendiri. Saya sendiri kalau tanpa Domus Cordis, saya rasa saya tidak bisa punya makna bagi orang-orang muda kami. Dan lebih baik sebenarnya mereka yang memberikan kesaksian di sini daripada saya bagaimana Domus Cordis bisa memberi makna di dalam hidup mereka. Dan membimbing mereka saat ya mengalami kesulitan, saat sudah mau nyerah. Ya tidak mau lagi karena anak universitas itu tuh susah kan, sudah bebas dari orang tua, disuruh baca kitab suci, disuruh berdoa setiap hari ya. Di mana ada universitas? Sekali kami retret itu 1.500 setiap tahun itu harus didampingi oleh kakak-kakak ini setiap tahun. Tahun depan 1.500 lagi orang muda baru yang retret dan lalu harus didampingi. Mana mungkin saya bisa melakukannya sendiri kalau tidak ada ya orang-orang muda ini yang didampingi oleh Domus Cordis ya setiap minggunya. Sampai sudah berapa tahun kalian bekerja sudah? Dari 2021, bahkan Covid pun kita labrak juga ya. Jadi untuk Suster, Pater, Romo, ya, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, semua saudara-saudara yang bertanya-tanya apakah ya bisakah kita mendapatkan hasil dari kemitraan kita bersama dengan Domus Cordis. Saya sudah mencicipi buah-buahnya itu dan sungguh luar biasa. Terutama kepercayaan diri ya adik-adik orang-orang muda kita yang kita mau bimbing. Dan memang tidak bisa kita kerjakan sendiri ya. It takes a village to raise a child. Ya kan, kita harus bekerja sama dan memang Domus Cordis pun tidak membuka Domus Cordis di Mau Mere. Justru karena itu mereka bisa membentuk satu komunitas sendiri, komunitas orang muda yang menamakan diri Go Jesus. Tetapi dengan bimbingan Domus Cordis. Jadi sangat tulus ya kemitraan dan apa yang diberikan oleh Domus Cordis. Istilahnya memberi tanpa menerima. Mari kita semangati juga Domus Cordis, terima kasih untuk karyanya. Sungguh Roh Kudus bekerja secara luar biasa bagi kalian semua dan kita merasa memang satu saudara dan satu semangat untuk membawa orang muda kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.